Selamat sore Mas Bayu dan teman-teman semua. Hari ini kami kelompok 10 akan mempresentasikan case 10. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Sinta Maria Magdalena, NIM 2018-50359. Yang kedua ada Ases Dinar Santoso, NIM 2018-50372. Yang terakhir saya sendiri, Fani Octavia, 2018-50402. Di case 10 ini kita akan membahas case 1223, yaitu yang berisi tentang unmodified or unqualified audit report, dan case 1231, communication with those charged with governance. Pertama akan kita mulai dari case 1223. Di sini seperti yang bisa kita lihat bahwa telah tersedia laporan audit yang dibuat oleh Alexander Delohi sebagai auditor yang ditujukan kepada direksi perusahaan Rabo Cahaya Raum. Berikut saya akan membacakan isi laporan tersebut. Kepada direksi perusahaan Rabo Cahaya Raum, kami telah memeriksa neraca dan laporan laba rugi terkait, serta laba ditahan perusahaan Rabo Cahaya Raum pada tanggal 31 Juli 2000X1. Sesuai dengan instruksi Anda, audit lengkap telah dilakukan. Dalam banyak hal, ini adalah tahun yang tidak biasa bagi perusahaan Rabo Cahaya Raum. Melemahnya ekonomi di awal tahun dan pemogokan karyawan pabrik di musim panas 2000X1 menyebabkan penurunan penjualan dan pendapatan bersih. Setelah melakukan beberapa pengujian terhadap pencatatan penjualan, tidak ada yang menarik perhatian kami, yang mengindikasi bahwa penjualan belum dicatat dengan benar. Menurut pendapat kami, dengan penjelasan yang diberikan di atas, dan dengan pengecualian beberapa kesalahan kecil yang dianggap tidak material, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan Rabo Cahaya Raum pada tanggal 31 Juli 2000X1 dan hasil operasinya. Untuk tahun yang berakhir, sesuai dengan keputusan Komite Standar Audit Internasional yang diterapkan secara konsisten sepanjang periode. Alexander Delohi, Auditor, 23 September 2000X1. Dari case 1223 ini, kita diminta untuk membuat daftar dan penjelasan atas ketidaksempurnaan dan kelalaian yang ada dalam laporan auditor tersebut. Nah, lembar jawaban ini diatur per bagian, yaitu pertama kita akan membuat daftar dan penjelasan ketidaksempurnaan dan kelalaian dari pendahuluan, dilanjutkan dengan daftar dan penjelasan dari ketidaksempurnaan dan kelalaian tanggung jawab manajemen, lalu dilanjutkan dari daftar dan penjelasan ketidaksempurnaan dan kelalaian tanggung jawab auditor. Lalu yang terakhir adalah daftar dan penjelasan atas ketidaksempurnaan dan kelalaian dari opini auditor dalam laporan auditor tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang menjawab kasus dari case 1223 ini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Nama saya Ases Dinar Santoso dengan NIM 2018-50372. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya apa saja yang diminta dalam case 1223. Menurut kelompok kami, ketidaksempurnaan atau kelalaian yang ada di dalam laporan audit ini, yang pertama adalah tidak adanya judul laporan audit. Seharusnya pada laporan audit harus memuat judul. Laporan auditor harus mengidentifikasi secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. Seperti yang tertera dalam slide, judulnya adalah laporan auditor independen dan memuat juga informasi siapa yang membuat laporan audit tersebut. Alexander Delohi dengan nomor izin berapa dan nomor laporan berapa, serta pihak yang dituju. Pada umumnya, laporan audit ini ditujukan kepada pemegang saham atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas. Seperti dalam laporan audit ini, ditujukan yang terhormat direksi perusahaan Rabo Cahaya Raum yang bertempat di Republik Ceko. Yang kedua, pada bagian pendahuluan. Bagian ini telah dibuat dengan baik. Namun menurut kelompok kami, bahasa yang digunakan masih bisa disempurnakan dengan harapan agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui informasi apa saja yang ada dalam laporan ini. Dan baiknya jika bagian pendahuluan disusun sebagai berikut. Kami telah memeriksa laporan keuangan perusahaan Rabo Cahaya Raum
yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan laba ditahan pada tanggal 31 Juli 2020 X1. Audit telah dilakukan secara lengkap sesuai dengan instruksi yang ada. Yang ketiga, tanggung jawab manajemen. Pada bagian ini, tanggung jawab manajemen tidak dijelaskan dan dijabarkan pada laporan audit tersebut. Harusnya, bagian ini mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku dan terbebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Pada laporan audit ini baiknya dibuat sebagai berikut. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nilai yang terdapat di dalam pencatatan dan laporan keuangan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya dan terbebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan pencatatan. Keempat, tanggung jawab auditor. Pada bagian ini, tanggung jawab auditor juga tidak dijelaskan dan dijabarkan dalam laporan audit ini. Laporan auditor seharusnya menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit yang telah ia lakukan. Menurut kelompok kami, tanggung jawab auditor dapat disusun sebagai berikut. Kami, sebagai auditor, bertanggung jawab untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan. Berdasarkan audit yang kami lakukan, kami melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan yang kami audit bebas dari kesalahan penyajian material. Kelima, opini audit. Pada bagian ini, kelompok kami berpendapat bahwa opini audit yang wajar tanpa pengecualian ini telah dibuat dengan benar dan tidak perlu dimodifikasi, sehingga pada bagian opini audit dalam soal kasus di atas tetap dapat digunakan. Dalam banyak hal, ini adalah tahun yang tidak biasa bagi perusahaan Rabu Cahaya Raum. Pelemahan ekonomi di awal tahun dan pemogokan karyawan pabrik di musim panas 20X1 menyebabkan penurunan penjualan dan pendapatan bersih. Setelah melakukan beberapa pengujian terhadap pencatatan penjualan, tidak ada yang menarik perhatian kami yang mengidentifikasi bahwa penjualan belum dicatat dengan benar. Menurut pendapat kami, dengan penjelasan yang diberikan di atas dan dengan pengecualian beberapa kesalahan kecil yang dianggap tidak material, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan Rabu Cahaya Raum pada tanggal 31 Juli 20X1 dan hasil operasinya. Untuk tahun yang berakhir, sesuai dengan keputusan Komite Standar Akuntansi Internasional yang diterapkan secara konsisten sepanjang periode. Keenam, penutup. Bagian penutup telah dibuat dengan benar dan tidak perlu dimodifikasi, yaitu berisi nama dan tanggal. Seperti dalam laporan audit di atas, Alexander Dlohy selaku auditor tanggal 23 September 20X1. Baik, sekarang kita masuk ke case 1231. Di sini ada kasus di mana Nortek AS, produsen peralatan ski terbaik yang berbasis di Norwegia, telah menetapkan firma BDK sebagai auditor mereka. BDK menemukan defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang harus mereka laporkan kepada Komite Audit Nortek. Nah, di sini selama proses audit, BDK menemukan kesalahan-kesalahan, kelalaian, dan kelemahan dalam pengendalian operasional mereka. Seperti BDK menemukan bahwa Nortek tidak memiliki panduan kebijakan dan prosedur untuk memantau dan melaporkan pengendalian internal. Lalu, Dewan tidak memiliki kode etik bisnis. Karyawan baru tidak menjalani pemeriksaan latar belakang dan tidak memiliki standar pengetahuan. Perusahaan tidak memiliki program pelatihan karyawan. 8 dari 10 anggota direksi tidak independen dari perusahaan dan tidak ada anggota komite audit yang merupakan direktur independen atau non-eksekutif. Tidak ada komite dewan untuk remunerasi eksekutif, hubungan pemerintah, dan tinjauan investasi.
Manajemen tidak memiliki proses penganggaran. Mereka tidak memiliki departemen audit internal. Karyawan tidak pernah berpindah tugas atau mereka tidak pernah bertukar job desk ya. Pengendalian internal tidak pernah diuji efektivitasnya. Gudang inventaris Nortek tidak terkunci dan tidak ada pemeriksaan bagi mereka yang masuk atau meninggalkan tempat atau gudang tersebut. Jadi orang-orang itu bebas keluar masuk inventaris Nortek karena tidak dikunci dan tidak ada pemeriksaan. Lalu selanjutnya, yang diminta dan jawabannya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya diminta untuk menulis komunikasi tertulis kepada komite audit yang menjelaskan kekurangan berdasarkan persyaratan untuk laporan seperti yang dijelaskan dalam ISA 265. Nah, di dalam ISA 265 ini berisi pengkomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Di dalam case ini ada beberapa faktor resiko yang bisa mempengaruhi, yaitu yang pertama, manajemen tidak mempunyai peraturan atau SOP yang ketat terhadap internal control. Terus kelemahannya, perusahaan tidak memiliki SOP yang baik dan jelas, serta perusahaan tidak meninjau kegiatan operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang sadar akan resiko kecurangan yang bisa terjadi. Dampak potensialnya terhadap laporan keuangan itu, SOP yang tidak jelas ini dan tidak adanya review bisa menimbulkan banyak celah dalam kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini dapat membuat laporan keuangan menjadi tidak valid. Untuk kelemahan signifikannya iya, dan tanggapan auditnya, auditor akan mereview SOP dan alur kerja dari Nortek dan mencari tahu kelemahan yang harus diperbaiki. Untuk faktor yang kedua, tidak adanya standar dalam memilih karyawan. Kelemahannya ini, di saat proses perekrutan, perusahaan tidak melakukan background check terhadap calon karyawannya. Dan juga tidak adanya pelatihan untuk pengembangan skill dari karyawan. Terus dampaknya hal ini dapat menimbulkan kurangnya pemahaman atau pengetahuan dari karyawan yang menimbulkan kesalahan fatal dalam kegiatan operasi perusahaan. Kelemahan signifikannya iya. Terus tanggapan auditnya, auditor akan mengecek karyawan sesuai dengan background akademisnya dan melihat kembali kinerja dari pegawai tersebut. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi adalah tidak adanya independensi dalam top manajemen. Kelemahannya ini ditemukan bahwa sebagian besar jajaran direksi dan dewan audit yang tidak memiliki independensi. Jadi dampak terhadap laporan keuangannya ini akibat dari tidak adanya independensi atas jajaran dewan audit dapat mengakibatkan biasnya hasil audit internal, yang akhirnya dapat terjadi kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam proses audit dan juga ketidakvalidan dalam laporan audit. Ini termasuk dalam kelemahan signifikan. Tanggapan auditnya itu yaitu melakukan cek background dan hubungan pada jajaran direksi dan dewan auditor. Faktor selanjutnya adalah tidak adanya rotasi pegawai. Kelemahannya ini, pegawai memiliki job desk yang selalu sama, tidak adanya perubahan dan tidak ada review yang valid. Dampak terhadap laporan keuangannya, karena tidak adanya rotasi dapat menimbulkan resiko terjadinya fraud. Karena tidak adanya sistem yang saling mereview terhadap pekerjaan satu sama lain, menimbulkan adanya resiko fraud juga. Ini termasuk dalam kelemahan signifikan juga. Jadi tanggapan auditnya yaitu memeriksa laporan keuangan, voucher, dan bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan. Faktor
Terakhir yang dapat mempengaruhi adalah kontrol keamanan gudang beserta stok inventaris. Kelemahannya yaitu di dalam gudang keamanan itu sangat rendah, sehingga tidak adanya laporan orang yang keluar dan masuk. Dampak terhadap laporan keuangan ini yaitu hal ini dapat menyebabkan bisa masuknya orang-orang yang tidak terkait maupun pegawai yang dapat mencuri dengan mudahnya, sehingga menyebabkan selisih dengan stok atau pemalsuan data stok. Hal ini termasuk kelemahan yang signifikan. Jadi tanggapan audit itu harus memperbaiki SOP gudang, melakukan stop opnam, dan memeriksa setiap orang yang keluar dan masuk. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.